Nah, ini adik-adik ada mahasiswa sejarah ini ada bertanya nggak kayak gitu? Siapa nanya? Siapa nanya? Saya. Ya. Siapa namamu? Ricky Andi Saputro. Oh, Ricky. Ya, Ulaga Ricky. Iya. Nanya apa, Ki? Nanya ini Kak. Di sini kan ada di candi ini ada banyak-banyak relief bermacam-macam. Nah, yang saya tanyakan motif dari relief ini apalah? Maksud dari relief ini? Kalau nanya aku kurang ngerti. Nanya ke Pak Idris Bay deh. Ya. Kenapa? Ini mahasiswa nanya masalah relief, Pak. Relief ini candi ini termasuk yang kaya relief. Jadi ada mungkin lebih kurang 5 motif relief utama di candi ini. Yang pertama medalion yang bentuk salib itu, cross ya, bentuk salib itu kalau dalam agama Hindu adalah simbol Siwa. Kemudian ada relief bunga, itu ada bunga teratai. Kemudian ada bunga cempako yang memiliki arti tersendiri dalam kultur Indonesia kuno pengaruh Hindu. Jadi pemaknaan relief ini pertama simbol identitas, yang kedua sebagai simbol persembahan manusia kepada Tuhannya. Jadi pemberian sesembahan kepada Tuhan biasanya persembahan yang abadi, yang terbaik, yang terbagus. Kalau dalam kultur Hindu yang paling wangi dan paling bersih. Maka motif bunga yang biasa dipergunakan dalam proses persembahan adalah yang pertama teratai sebagai simbol Padmasana atau tempat duduknya dewa. Yang kemudian bunga tanjung, kemudian bunga cempaka, kemudian banyak bunga-bunga lain yang ada, bunga kantil atau bunga yang biasa untuk persembahan kepada dewa-dewa yang wangi. Bapak tadi ngomong bahwa motif yang paling banyak yang kaya dengan motif, dengan banyak relief ini. Dilihat dari segi apa tuh, Pak? Yang pertama dari bentuknya, dari sekian banyak sisa bangunan batu yang ada di Palembang, ini adalah yang paling banyak menyisakan relief dari yang lainnya. Walaupun di bagian belakang kita ada Candi Panembahan. Yang di sana, luar sana. Tadi. Ya. Tapi sudah ada kita namanya Candi Panembahan. Maksudnya Candi Panembahan, Pak? Panembahan di sana dimakamkan Panembahan Palembang. Oh. Jadi candi ini yang relatif utuh diterima oleh kita, diwariskan kepada kita. Yang lainnya sudah dalam keadaan rusak atau hancur, di-recycle menjadi kuburan, kemudian dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sehingga kita tidak bisa menerima utuhannya kembali. Cuma sisa ini yang karena ada tokoh penting Ki Gede Ing Surotuwo yang dimakamkan di belakang kita ini, maka penduduk menganggapnya sebagai bagian dari wilayah keramat Palembang, wilayah paling suci Palembang. Ya, Pak, ini ada lagi yang makam di luar sana, Pak. Kata Bapak tadi kan termasuk juriat juga, Pak, ya? Orang-orang keturunan. Apa saja, Pak, yang di luar sana, Pak? Di luar sana adalah makam yang di luar pagar, Pak, ya? Di luar pagar yang warna hijau. Ya. Adalah makam dari periode Kesultanan Palembang. Ketika terjadi perang menteng antara Belanda dengan Palembang, salah satu panglima besar Kesultanan Palembang adalah Panglima Nembing Kapal atau Pangeran Nembing Kapal. Panglima Nembing Kapal, catat. Jadi Panglima atau Pangeran Nembing Kapal ini merupakan tokoh sakti dari Kesultanan Palembang. Dia memiliki kekuatan mampu memiringkan kapal nembing. Nembing itu miring. Kapal Belanda yang dinaiki oleh beliau. Jadi orang Belanda menganggap orang Palembang itu lemah, kemudian tidak memiliki kekuatan. Maka ketika pangeran itu diutus oleh sultan untuk bernegosiasi, membuat keputusan politik bersama,
mereka menyepelekan Pangeran Nembing kapal. Oke. Nah, tapi ketika pangeran itu naik ke kapal itu jadi miring. Maka beliau dinamakan Pangeran Nembing kapal. Oh, itu kesaktiannya. Salah satu kesaktiannya. Kesaktiannya. Ya, di sini kalau dilihat dari ini kan bentuknya candi, Pak ya. Ya. Apakah setiap candi ada kolam besar seperti di belakang, Pak? Sebenarnya kolam itu baru, jadi kolam pembatas antara wilayah pabrik Pusri dengan wilayah makam. Sebenarnya makam kolam yang paling kuno ada di dalam pabrik, yang namanya dalam wilayah kawasan Masih Pusri. ada toh? Masih sekarang di Pusri. Jadi ada telaga berbentuk tapal kuda yang merupakan bagian daripada tempat penyediaan air bersih bagi lingkungan istana Pada saat itu. Tapi kalau dalam konsep kosmologi Hindu-Buddha sebenarnya candi ini tidak jauh dari sungai, karena di hadapan candi ini ada sungai. Jadi tempat pembersihan badan ketika kita akan berziarah atau bersembahyang di candi, atau kita akan menuju makam, tempat bersihnya adalah sungai. Jadi tidak jauh, cuma hanya berapa 100 meteran lebih ke depan. Oke, Bro Yot Ondon dari Pesejar ya. Kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Dr. Idris ya. Tentunya tentang sejarah yang ada di makam Ki Gedeng Suro. Mungkin ada satu lagi dari adik sejarah dari mahasiswa sejarah yang mau nanya. Silakan. Ada? Boleh silakan. Cukup. Oke, nanti kita akan ulas kembali ya. Nah, untuk terakhir nih Pak, seharusnya bagaimana kalau dari candi ini untuk pesan-pesan dari generasi muda sekarang? Pertama pengenalan melalui media elektronik yang paling efektif. Setelah pengenalan maka mereka akan tertarik dan barulah proses edukasi lanjutan akan berjalan. Kalau mereka tidak akan kenal, mereka tidak akan mencintai budaya kita. Karena tidak seluruh orang Palembang tahu Ki Gedeng Suro itu siapa dan makamnya di mana. Kemudian mereka selalu bertanya, apakah di Palembang ada candi? Saya jawab iya, karena ini adalah bentuk candi yang di-recycle menjadi makam. Mungkin diulas singkat Pak, siapa gerangan Ki Gedeng Suro biar jelas. Ya. Ki Gedeng Suro adalah pendiri awal Kesultanan Palembang Darussalam dengan membawa migrasi 50 sampai 54 bangsawan dari Jawa untuk mendirikan kekuasaan baru di Palembang. Oke. Jadi seharusnya kita harus mengetahui siapa-siapa pimpinan-pimpinan orang setelan zaman dulu ya Pak ya. Dan harus merawat kembali peninggalan-peninggalannya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Dir. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Pak. Insya Allah, siap. Iya, tentunya dalam program acara apa? Bro Ondon Wongrod. Iya. Bersejar ya. Belajar sejarah, tradisi dan budaya. Dan kebetulan pada hari ini bersama adik-adik dari mahasiswa Prodi Sejarah Universitas PGRI Palembang.